Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Febriansa, NPM 2103012006, kelas SIC, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Juhadi, SHI, MSI. Langsung saja, ini materinya yaitu Khulafaur Rasyidin. Ekonomi Islam telah berkembang sejak awal kemunculannya dan menjadi pesaing ekonomi konvensional. Perkembangan yang ada pada ekonomi Islam saat ini tentu tak lepas dari pembelajaran terhadap sejarah pemikiran ekonomi Islam sendiri. Ekonomi Islam menjadi sistem perekonomian yang dijalankan sejak masa Rasulullah. Kebijakan Rasulullah menjadi salah satu pedoman oleh kaum muslimin untuk melaksanakan perekonomian baik mikro maupun makro. Ekonomi makro tentu sangat bergantung pada kebijakan pemerintahan, tak terkecuali dalam pemerintahan negara Islam. 1. Ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah karena titik berangkatnya adalah dari Allah dengan tujuan mencari ridho Allah dan cara-cara tidak bertentangan dengan syariat-syariatnya. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang rabbani dan sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajiban kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada manusia secara umum. 6. Ciri-ciri sistem ekonomi dalam Islam adalah sebagai berikut. A. Multi ownership atau kepemilikan multijenis. Dalam Islam berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni diakui bermacam-macam bentuk pemilikan baik oleh swasta, negara, atau campuran. B. Freedom atau kebebasan bertindak atau berusaha. Para pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitas perekonomian. C. Social justice atau keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial lahir dari gabungan nilai khalifah dan nilai ma'ah. 2. Pemikiran ekonomi Khulafaur Rasyidin. A. Abu Bakar As-Siddiq dalam pendistribusian harta Baitul Mal. Prinsip yang diterapkan Abu Bakar adalah kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian antara hamba dengan orang merdeka dan antara pria dengan wanita. Selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena harta Baitul Mal langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslim. B. Umar bin Khattab. Prinsip yang diterapkan Khalifah Umar bin Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip keutamaan. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam hendaknya diperhitungkan dalam menentukan bagian seseorang dari harta negara, dan karenanya keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya. 21. Namun setelah itu Khalifah Umar bin Khattab menyadari bahwa cara yang dipakainya tersebut keliru karena berdampak negatif terhadap
strata sosial dan kehidupan masyarakat. C. Utsman bin Affan. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab. Ia juga menerapkan kebijakan berupa membagi-bagikan tanah negara kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Utsman bin Affan membawa banyak keberhasilan dalam masa awal pemerintahannya, namun dalam masa 6 tahun terakhir kepemimpinannya justru membawa banyak kekecewaan bagi kaum muslimin. Sebaliknya, justru banyak membawa keberuntungan bagi semua keluarganya. Yang banyak terjadi penjabat yang korup. Pada masa akhir pemerintahan ini banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan kematian khalifah itu sendiri. D. Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting pada masa pemerintahannya, yaitu pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa masa pemerintahan tersebut kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Namun uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya sang khalifah pada tahun ke-6 pemerintahannya. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. C. Kesimpulan. 3 pilar ekonomi dalam perekonomian Islam. Yang pertama, segala sesuatu mutlak milik Allah. Yang kedua, Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan. Yang ketiga, kerja adalah kebajikan, kemalasan adalah sifat buruk pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pemikiran ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh masing-masing khalifah memiliki beberapa persamaan dan juga beberapa perbedaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.